datang 1 juta. Cukup dibayar pakai TKS. Terima kasih ajinya. Ya. Udah kenyang belum ajinya? Diterima kasihin. Itulah bedanya. Itulah bedanya orang ngajarin nama Allah dengan orang yang ingin memperkaya dirinya. Ya, motivator kalau emang dia sudah kaya, ngapain dia buat training? Mohon maaf ya, motivator ya. Kok berbayar? Tapi kalau emang dia membagi ilmunya, nggak usah berbayar. Harusnya seperti guru-guru tidak berbayar. Cuma keikhlasan murid aja hadiahnya mereka terima. Ketika kita belajar zikir pujian tadi itu tidak akan bekerja kuat kalau tidak diberi sugesti. Sugesti ini turunan daripada apa yang kita sebut dengan niat. Ya, kok wajahnya serius gitu, Bu? Emang suaranya kecil gitu ya. Pembahasannya nggak berat kok, Bu. Cuma memang harus pakai hati. Niat itu di qalbu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dianjurkan orang sebelum sholat melafazkan niat, padahal niat di dalam hati? Kan kawan-kawan saya sebagian para ustadz yang mungkin sedikit berbeda manhaj, kita hargai, tapi hargai juga kita punya sanad, punya guru silsilah kepada para ulama yang mereka mengajarkan sebelum sholat dianjurkan mengkondisikan diri. Ini yang belajar ilmu psikologi dan kedokteran coba tanya. Sebelum orang diobati ada namanya conditioning. Ya, dikondisikan hatinya supaya hatinya nyambung. Orang itu tidak akan bisa diobati kalau dia belum siap diobati. Seorang murid tidak akan siap menerima zikir jika belum disiapkan untuk berzikir. Itulah sebabnya kenapa banyak murid mengeluh, saya sudah zikir sekian tahun, kenapa rasanya hambat? Karena tidak disiapkan. Masa kalah dengan psikolog? Masa kalah dengan dokter? Psikolog dan dokter mengkondisikan ada dokter yang cara kondisinya dengan cara yang negatif. Kamu ini udah lama gak datang, penyakit nggak parah, tuh besok mati ya. 3 bulan lagi hancur. Itu cara dia untuk ngodusin kita tuh ya. Cuma saya nggak suka dengan cara ini. Sesekali boleh lah, tapi jangan sering-sering. Masa setiap kita datang kita digituin sama dia? Itu dokter hororiah. Tapi kalau dokternya gini gimana? Aduh, kemana aja mas, kemana aja mbak, nggak sayang sama badan. Ini titipan Allah lu, wah kita diceramain, wah seneng. Belum kasih obat udah sembuh. Benar nggak? Iya aja. Ada yang disebut tadi zikir apa? Zikir riayah. Zikir riayah sugesti untuk menjaga frekuensi pikiran dan qalbu supaya nyambung. Apa bentuknya? Bentuknya melafazkan niat, melafazkan kata-kata yang membuat jiwa kita siap. Dahulu guru daripada Imam Junaid al-Baghdadi diajar sewaktu kecil oleh gurunya, dan gurunya juga diajar sewaktu kecil oleh guru-gurunya. Guru-guru begitulah mereka. Satu kalimat ini dulu dipakai dalam thariqah, lalu sekarang diganti, dan yang kalimat itu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang lain dalam thariqah. Jadi yang sekarang dibaca ilahi anta maksudi, dulu nggak itu bacaannya. Dulu sebelum murid tidur diajarkan murid, kamu baca sebelum tidur Allahu ma'i,
Apa arti Allahu ma'i? Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu naziri, Allah sedang mengawasiku. Kata gurunya, kamu baca ini Sirri Sakti, ya, disuruh sama gurunya, kamu baca ini sebelum tidur 7 kali tiap malam. Dibacalah 7 kali setiap malam. Lalu teruskan 40 hari. Latang ke gurunya, teruskan sampai setahun. Apa kata si anak muda ini yang kemudian dikenal dengan wali kutub Sirri Sakti dan imam-imam yang lain mengikutinya? Aku kemudian merasakan nikmatnya baca nama Allah. Allahumma Allah bersamaku. Cuma dibaca sebelum tidur. Tadinya cuma 7 kali, jadi 40 kali, jadinya tidak terhingga. Mereka baca. Nah, zikir ini disebut zikir apa tadi? Riayah. Sampailah di masa beberapa abad setelah mereka muncul namanya Imam Abdul Khaliq Al-Wujdawani. Lalu imam-imam penerusnya. Ketika ada seorang syekh namanya Kashghari, dia masih muda, dia kalau zikir enggak nikmat. Datanglah kepada gurunya yang bernama Bahauddin Alauddaulah. Seingat saya ini ada dalam kitab Rasyahat Ainil Hayat Silsilah Naqsyabandi. Lalu gurunya mengatakan, kamu baca ini mesti membuang pikiranmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata beliau, kamu gak akan sanggup kecuali Allah memberimu pertolongan yang disebut jazbah. Nah, kalimat ini mungkin gak akan dipahami. Lalu si murid mulai baca ilahi antama maksudi terus sampai kemudian ini menjadi doa sugesti setiap murid yang sekarang mau zikir la ilaha illallah atau Allahu Allah. Jadi apa guna baca ilahi anta maksudi? Sebelum kita buka maknanya, memberi sugesti ke dalam diri, lalu mengkondisikan batin kita supaya siap menghadap Allah Subhanahu. Jadi bacaan-bacaan begitu bukan untuk dilagu-lagukan, tapi untuk dikondisikan, ditancapkan ke dalam diri. Apa yang dibaca? Ilahi anta, wahai Tuhanku. Nah, ini makomnya tinggi ini. Wahai Tuhanku, anta. Ini ditalqinkan bacaannya, padahal murid baru belajar zikir. Padahal zikir membaca anta itu zikir yang tinggi. Karena zikir mengatakan anta, engkau Allah, itu mesti ada muncul rasa hadir Allah, hadir di hadapan. Berat gak kalau pakai pikiran? Tapi berat gak kalau pakai rohani? Maka kalimat ilahi anta, mungkinkah ada dualisme wujud, dua wujud, Allah wujud lalu kita ada depannya? Mungkin gak? Tidak mungkin ada dua wujud bersamaan. Allah itu maha wujud, kita wujud, diwujudkan. Kita ini ada karena maka tidak selevel kalau kita mengatakan anta, engkau di hadapanku. Tapi anta di situ, wahai Tuhanku, engkaulah yang mengadakanku. Kalau bukan engkau, tiadalah aku. Itulah isinya buku ini ya. Ini buku sudah lama saya tidak cetak. Mau dicetak tahun 2016, ternyata kata Nusantara dipolitisasi. Ada orang pro, ada orang anti. Akhirnya saya pendam bukunya dan sekarang kita cetak. Dan ini bukan, jadi saya punya tabiat Bapak Ibu, insya Allah semoga istiqomah sampai wafat. Kalau ngarang buku tidak diambil 1% pun nggak diambil, semuanya untuk yayasan surau zawiyah. Dari dulu kita sudah coba begitu ya. Mohon doakan saya istiqomah ya. Jadi kalau mau tahu penjelasan tentang wujud ada di situ.
Cuma ini bahasa ilmiah. Ya baca aja lah. Yang dibahas, yang dibaca-baca majengan itu penjelasannya ada di situ, tapi secara ilmiah, bukan secara ruhiyah. Secara ruhiyah ya siang inilah, pagi inilah ya. Ilahi anta, wahai Tuhanku. Maka adab seorang hamba kalau sudah mengatakan anta, engkau, dia tidak boleh lagi melihat dirinya. Ini adab kalau sudah menyebutkan. Tapi masih banyak orang ketika menyebut engkau, dia masih bawa urusan-urusan dunianya kepada Allah. Itu sebabnya zikir riayahnya tidak bekerja. Itulah sebabnya baca zikir la ilaha illallahnya tidak lezat. Bumbu rendangnya kurang. Coba kalau rendang kurang, nggak dikasih garam, bayangkan rasanya. Bentuknya sama. Rendang itu kan bikin kita minat, padahal itu kolesterol aja gitu ya. Tapi kalau kurang garamnya, kita icip sedikit, kita nggak minat. Inilah yang terjadi pada orang yang berzikir tapi bumbu zikirnya tidak dia siapkan. Sedikit masalahnya ya. Zikir itu qutul qulub, makanan kolbu. Lalu kenapa kolbu ketika menantap zikir tidak terasa nikmat? Mungkin ada dua masalah. Tadi bumbunya kurang. Yang kedua, mungkin kolbunya yang sedang sakit. Sepertinya dua-duanya. Ya. Sepertinya dua-duanya. Hati bermasalah. Hati yang sedang bermasalah. Masalah hati bukanlah penyakit demam. Hati masalah ini mungkin ada masalah dunia, masalah kerja, masalah rumah tangga, sama. Atau tadi lagi di jalan ada yang nyalip kita terus kita marah-marah, pasti perasaannya nggak enak seharian. Ya, benar nggak? Cuma bentak orang di jalan nggak enak seharian. Gimana orang tengkar seharian? Gimana orang tetangga sama tetangga nggak baikan tahunan? Pasti hatinya nggak nyaman. Maka Bapak Ibu, jika zikir tidak nikmat, coba cek, adakah saudara yang kita sakiti? Adakah pasangan yang kita kurang hargai? Adakah anak yang selalu kita hardik? Adakah orang di jalan yang kita zolimi? Atau adakah tetangga yang jalannya kita tutup untuk parkiran mobil ya? Batam ini kan pada hobi beli mobil. Di jalan meluas, tapi di kompleks sempit. Ya. Tapi saya rasa orang Batam ini sudah sama-sama paham ya. Kesel juga sih ya. Jalan ditutup lagi ya. Seharusnya sudahlah emang udah begini ya. Harusnya begitu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudari bukan Allah. Karena gak semuanya ibu-ibu kan, masih ada yang muda saya lihat nih. Ada mas-mas juga nih. Ada jomblo-jomblo juga 1-2 nih. Ada yang mantan sudah menikah sekarang jadi jomblo juga ada. Kolbu yang jomblo itu bagus, tapi status jomblo gak bagus. Kolbu jomblo itu kolbu yang terlepas kecuali dengan Allah. Ya, amin ya rabbal. Cocok logi itu ya. Ilahi anta. Menyebut ilahi, wahai Tuhanku. Apa makna Tuhan? Ilah. Ilah itu lain maknanya dengan Rabb, meskipun sama-sama Tuhan dalam bahasa Melayu. Tadi kan disebut oleh ajengan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyebut Allah itu Tuhan. Maka sebutan Tuhan bukanlah bid'ah. Sebutan Tuhan itu sah dalam bahasa Muslim Melayu. Kalau bahasa orang Jawa Gusti, orang Sunda Pangeran ya. Nanti ada lagi bahasa Makassar, mungkin bahasa Bugis, kita nggak tahu ya. Orang Arab
mau dia muslim ataupun non muslim, menyebut Tuhan itu ilahi. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh manggil bunda karena nanti sama dengan Bunda Maria, itu orang kurang piknik gitu ya. Orang Arab menyebut ibu ya Ummi, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha ataupun Muslim sama. Pengen Islami, tapi yang terjadi Arabisasi. Ternyata bahasa Arab juga nggak mengerti. Nggak boleh sebut Tuhan, cukup ilah, cukup Robbi. Nanti berubah jadi Robbi, nanti jadi Abang Robbi. Dengar tuh artis-artis kalau nyanyi, ya Robbi, ya benar nggak tahu bahasa Arab, nanya dulu kok ke Ustadz, menyanyi bahasa Arab aja. Nggak ada yang manggil Allah tuh ya Robbi. Robbi itu nama temanku, bacanya ya Robbi, bukan ya Robbi. Ya banyak tuh ya artis-artis nyanyi, benar nggak? Ya sholatullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dikira suara itu cukup, enggak. Jangan sampai bacaan mengikuti irama yang harus mengikuti bacaan. Dalam ajaran Kristen Arab Lebanon, ketika Sayyidina Isa meninggal, bukan disalib, Sayyidina Isa dalam bahasa Arab orang Libanon nih, ilahi ilahi lima sabaqtani lima faraqtani, pakai ilahi. Kristen loh Pak, Kristen Libanon. Gimana Bu? Ilahi. Maka orang Kristen manggil Allah juga ilahi. Maka istilah ilahi, Robbi, itu ada masalah. Yang paling dimurka Allah bukan orang Kristen atau orang Buddha atau Muslim yang maksiat, musyrik, bukan. Yang paling dimurka Allah itu iblis. Iblis manggil Allah gimana? Robbi. Benar gak? Kita kan kalau doa minta ilmu, Rabbi zidni ilma, benar? Rabbi, Tuhanku, ilahi, Tuhanku. Nanti kita jelaskan maknanya. Iblis juga memanggil Allah Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, penciptaku, tundalah umurku. Jadi nggak ada urusan masalah status agama menyebut Allah dengan Rabbi, dengan ilahi, dengan istilah Tuhan ataupun Gusti Pangeran. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi tolong dikelirkan, jamaah kita mesti juga mengerti persoalan bahasa. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda antara ilahi dan Rabbi? Ilahi berarti Tuhan yang bersifat maha suci dari semua gambaran pikiran, Tuhan yang berhak dituju, Tuhan yang berhak dicinta. Allah itu cemburu jika ada orang mau bekerja, berangkat pagi pulang sore, tapi Allah melihat orang ini tidak mau zikir meskipun cuma setengah jam di atas sajadah sehari. Allah cemburu. Kenapa? Kenapa hambaku ini? Fasilitas duniaku sangatlah banyak, tapi ketika aku suruh dia zikir banyak-banyak, dia setengah jam pun tidak mau duduk. Ketika dikatakan kamu kerja di sini dapat gaji sekian, dia berangkat dari pagi pulang pun sore. Allah cemburu. Kalau ibu-ibu cemburu sama bapak-bapak gimana? Labrak langsung ya. Kalau ibu-ibu ini cemburu, ngeri ya. Kami laki-laki lemes langsung, kejantanan kami hilang. Laki-laki ini kan kuat, giliran istrinya marah, ciut juga kita ya. Itu rahasia kita ya Pak. Rasulullah SAW itu ngawahnya sama pasangannya sangat luar biasa.
makanya beliau bisa banyak istri. Bapak ini nggak mau ngalah, makanya nggak bisa. Bukan itu Pak, itu saya canda ya. Poligaminya Rasulullah itu beda bab. Nanti kalau sudah siap saya jelaskan rahasianya. Ada rahasianya ya. Sekarang belum siap. Ibu-ibu nanti bisa bubar. Kita tinggalkan bab itu ya. Tapi saya lihat ibu-ibu ini Tuhannya sudah berubah jadi muka suaminya. Makanya saya sebut persoalan menikah, karena suami istri sudah menjadikan pasangannya sebagai tujuan hidup. Sehingga ketika bermasalah antara suami istri, seakan-akan dunia itu hancur dan bencana datang. Ini orang sudah menyekutukan Allah dengan pasangannya. Jangan gitu-gitu anak. Nanti Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, seperti ibu cemburu ada orang ketiga pada suami yang tidak sah barangkali, nanti dilabrak si perempuan itu, benar gak? Sama Allah kalau cemburu, Allah ini maha mempunyai sifat feminim. Karena sifat feminim itu ada pada lafaz rahim. Rahim itu feminin, Bu. Maha penyayang, maha keibuan. Itu makna dari rahim, itu makna hadis qudsi. Allah itu maha pencemburu. Itu kalau cemburu, misalnya Allah cinta kepada Bang, namanya siapa Bang? Lupa Bang, aku Bang. Bang Jack, ya, oke. Bang Jack ini Allah suka sama dia. Tapi ternyata dia sibuk main handphone terus. Nanti handphonenya akan Allah setting ditakdirkan hang. Masih mending besok-besok ditakdirkan pecah belah dua. Allah tidak mau diduakan dengan handphone. Itu sebabnya ada Habib Majzub di Jakarta sana. Rohaninya sudah fana, sudah lenyap di dalam nama rahimiyah Allah. Itu kalau ketemu ada orang, dilihat orang itu sudah menyekutukan Allah, membuat bandingan Allah dengan apa? Jika orangnya datang, dia cinta sama mobilnya dicoret-coret. Jika orang ini datang, dia sangat sibuk sama urusan mukanya dicoret. Jika ada orang yang datang sibuk dengan simbol-simbol organisasinya, itu simbol-simbolnya disemprot pakai cat. Karena beliau hukum dirinya bukan hukum syariat, hukum dia hukum mahabbah, hukum cinta. Maka dia cemburu kalau ada orang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan simbol, dengan ini dan itu. Ada wali begitu di Jakarta ya. Dan itu jangan ditiru, itu cukup beliau aja. Yang wali begitu dia aja. Yang begitu gak usah banyak-banyak ya. Kalau di Batam ada, nanti kita lagi pengajian repot lah nanti ya. Cukup beliau 1-2 aja di dunia ini. Ilahi berarti wahai zat yang mana dia berhak paling dicintai. Itu mana ilah. Ilahi itu juga diartikan sesuatu yang hati kita paling condong kepadanya. Dalilnya mana? Surat, ini banyak di Quran, bukan satu malah, ada beberapa. Kata ilah itu dibandingkan dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya sebagai ilahnya, sebagai tujuannya? Maka ilah itu artinya yang maha dituju, yang maha tuju. Tuju itu bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu bahasa Melayu lama, artinya sesuatu yang dicinta. Coba tanya sama orang tua-tua dulu, kamu tuju gak sama si Anung? Tuju itu artinya suka, tujuan. Nah, sekarang sudah berganti makna ya? Maka ilahi, wahai yang maha berhak dituju, dicinta, anta maksudi, tolong bantu aku ya Allah
untuk menjadikan hanya engkaulah maksud tujuanku. Itu maknanya ya. Jadi itu minta doa. Allah tenang. Mana yang disembah? Yang dituju apa? Ketenangan atau Allah? Benar. Saya lihat banyak yang datang ke majelis cari ketenangan, bukan cari Allah. Karena kita menuhankan yang namanya ketenangan, maka Allah tidak kasih ketenangan di tempat namanya disebut. Padahal harusnya apabila disebut namanya kolbu menjadi tenang. Allah ingin ajarkan ini orang, tenang itu ciptaanku, tenang itu makhlukku. Janganlah engkau tuju dia, tujulah aku. Maka kalau zikir kadang tenang, kadang tidak. Sudah zikir 1000 Allah, Allah, kok kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak. Kenapa enggak mesti zikir langsung tenang? Suka-suka Allah yang menciptakan ketenangan. Seandainya Allah boleh dipaksa, seperti kita kemudian bertransaksi, kita bayar, nanti dia kasih barangnya. Enggak begitu. Allah itu maha berkuasa, suka-suka dia. Jika dia izinkan saat hamba baca namanya tenang, dia tenang. Jika dia izinkan si hamba melayang pikirannya, melayang. Ini kebanyakan nih kalau lagi zikir melayang-melayang semua. Sampai di mana nih, rata semua ya. Kidatnya nggak bisa bohong. Makanya ibu-ibu ini lebih senang pengajian daripada zikiran. Karena kalau pengajian tahu-tahu udah 2 jam. Kalau zikiran lihat tasbih baru 3 kali. Pas sudah baru 33, kapan 100-nya gitu. Ya, kita sering hitung-hitung. Maka Allah pun perhitungan nama kita. Karena tenang itu ciptaan Allah, maka yang dituju cukuplah Allah sumber ketenangan. Gitu ya. Jadi ilahi anta maksudi ya Allah, bukan tenang bahagia yang aku cari. Yang aku cari engkaulah sumber bahagia dan ketenangan. Gimana? Orang kerja, misalnya anggap saya ini bos, orang kerja sama saya dengan orang jadi istri saya beda nggak? Orang ada anak saya beda nggak? Beda. Kalau dia kerja, dia dapat gaji. Tapi kalau istri saya, rekeningku, rekeningnya giliran rekening dia. Kata Ustadz ahli fikih nih Bu ya, harta suami, harta istri. Harta istri bukan suami. Itu bukan ahli fikih sejati ya. Dalam Islam itu emang harta suami istri itu dibagi. Itu gak benar tuh kata-kata begitu ya. Itu kejahilan yang difikih-fikihkan. Tidak semua harta suami milik. Kenapa? Antar marah kalau saya sebut. Udah, saya tinggal ya. Jadi ilahi anta maksudi. Coba diulang maknanya apa? Itu yang kemarin terjemahan, Tuhanku engkau tujuanku. Sekarang maknanya menjadi zikir riayah. Wahai Tuhanku, wahai zat yang paling berhak dituju, wahai sumber kasih sayang, wahai pencipta ketenangan, wahai pencipta kebahagiaan, anta maksudi, bantulah aku menjadikan engkau sebagai tujuanku. Gitu ya. Jadi kalau zikir hatinya gak tenang, tetap zikir gak? Kalau sholat hatinya gak bahagia, sholatnya ditinggal gak? Tapi banyak loh ibu-ibu ngomong gini, aku udah sholat ya Allah. Ke Ustadz yang ngomong, Ustadz aku udah sholat Ustadz, udah ikut pengajian Ustadz, udah ikut TKN Ustadz, sama ajengan Ustadz.
Tapi kenapa aku yang diuji, bukan tetanggaku yang gak ikut ngaji? Benar gak? Oh banyak. Itu bukan di Batam aja, di mana-mana. Ya. Jadi kalau ibu sholat supaya gak diuji gitu, zikir supaya gak diuji, gak usah zikir. Ya. Emang ada ayat hadis yang menyebutkan zikirlah kamu tidak diuji, ada nggak? Ini kalimat tolong diingat. Cobaan ujian itu hanya bagi orang yang menyimpan ego di dalam dirinya. Cobaan ujian hanya dirasakan, hanya menimpa orang yang ada ego dalam dirinya. Ego kepada Allah ini yang paling bahaya. Keakuan, kedirian. Adakah orang yang lebih banyak diuji melebihi baginda Rasulullah SAW? Ada nggak Pak? Istri satu udah pusing kan? Nabi istrinya 13, pusingnya 13 kali. Nabi muridnya 104.000, musuhnya lebih banyak dari itu. Kita ini baru musuhan tetangga udah pusing. Ustadz baru disindir sama Ustadz udah pusing, udah sakit kepala. Tak siap berjuang berarti. Ya, masuk ke majelis, ada dia, lah jadi ngaji. Banyak kan yang begitu? Itu ego namanya. Oh berarti cari pengajian yang bisa kita kuasai gitu, yang bisa akil. Gitu. Mau yang begitu? Gak usah ngaji, gak usah bertuhan lah, gak usah beragama. Orang yang akan diuji lebih besar itu rasanya kalau dia nyimpan keakuan dalam dirinya. Padahal beban hidup paling besar itu Rasulullah. Ujian paling banyak itu Rasulullah. Asyadun nas bala'an al-anbiya tsummal ladzina yalunahum. Yang paling banyak diuji itu para nabi, lalu pengikut nabi, lalu pewaris nabi. Tapi karena nabi itu keakuannya nol. Kalau kita bukan nol, begini. Kalau Nabi itu nol keakuannya, maka Nabi tidak merasa diuji. Coba ibu gak kenal sama orang, terus disuruh sama dia, siapin minum buat aku. Itu ujian ego loh. Kita kan ngomong, kamu siapa yang ngajar aku, gitu gak? Kenapa sama suami malah belum minta suami kita kasih? Karena ego cinta sudah lebur kepada suami. Saya nggak mau loh, ya, nafkahin yang bukan istri saya, nggak mau. Capek, ngeraktir 20.000 aja ngitung-ngitung, ngasih Pak Ogah 2.000 aja kayaknya gimana gitu, benar nggak? Kita mau U-turn tuh ya, mau muter balik. Tiba-tiba ada Pak Ogah ngeluarin 5.000 aja kayaknya rumit. Tapi kalau sudah senang seseorang, mau dia makan berapa aja, kris gitu ya, selesai. Ketika seorang yang kita suka mau bayar, dia bingung, udah dibayarin bang, senangnya bukan main. Kenapa ada orang mau berkorban begitu? Karena egonya beberapa sudah lebur kepada orang yang dia suka. Dan Rasulullah SAW disebut Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah, karena keakuannya sudah lebur dalam cinta kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah masih bertanya. Sayyidah Aisyah ini masih dalam bimbingan Rasulullah. Sahabat itu pasti ada keakuannya. Ini ibu-ibu kan sering kritisnya sama suami. Nah, itu mungkin pewaris Aisyah barangkali ya. Kita perlu memaklumi itu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah, suamiku, engkau ini kan sudah diampuni, ngapain cepat-cepat sholat? Benar juga kan? Cerdas berarti orang. Sayyidah Aisyah itu cerdasnya bukan main.
udah diampuni kok, masa masih zikiran? Saya ketemu kalimat yang begitu, ini bukan perempuan yang ngomong, laki-laki. Dia ngomong ke seseorang yang merasa dirinya wali. Apa kata dia? Masa wali wiridan gitu. Masa wali capek-capek zikiran? Kan wali. Kalimat ini mirip dengan Sayyidah Aisyah. Kan engkau Nabi, sudah dijamin. Ngapainlah sholat sepanjang itu? Ngapain capek-capek berjuang? Kan sudah dijamin sama Allah. Paham? Apa jawaban Nabi SAW? Afala an akuna, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang mengekspresikan rasa cinta, rasa terima kasihku kepada Allah? Jadi mustahil orang syukur berterima kasih kalau dia nggak cinta. Maka ibu-ibu ini nggak akan pernah menghargai suami, menghargai guru kalau tidak ada rasa cinta. Kenapa kita hargai orang tua? Karena kita cinta melihat beliau ya. Jadi serius ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak tahu salah suara saya apa salah ibu ini ya. Barangkali itu sedikit makna daripada ilahi entah maksudi waridahmatullah. Jadi kalau ini cara teknik baca ya. Ini yang dilupakan banyak orang Islam. Ada satu nikmat di dalam diri, yaitu nikmat bernafas dalam-dalam. Coba bernafas dalam-dalam ya, oke? Jangan cepat-cepat, pelan-pelan, oke? Ikut saya, 1, 2, 3. Buang. Ini bukan lagi yoga Bu ya. Yoga itu nama temanku. Lagi coba nafas yang dalam, itu pendek, masih pendek. Karena kebiasaan nafas pendek, maka ketika nafas panjang langsung kayak mentok. Benar gak? Coba nafas lebih panjang. Sudah? Nah, sekali lagi. Bismillah. Tarik nafas pelan-pelan aja. Jangan bunyi. Bantulah aku Kau, satu-satunya tujuanku. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini membuang semua cinta dari dalam kalbu, kecuali cinta hanya kepada Engkau. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau baca ilahi anta maksudin nafas dulu, jangan buru-buru. Tarik nafas. Nah, ini nikmat bernafas yang dalam, yang kemudian oleh ahli pernafasan disebut nafas perut, seperti suara Bunda tadi, Bunda Bahriyah ya. Hah? Bahra. Oh, maaf Bun ya. Ya. Ustadz Junaidinya udah keliru, saya ikut keliru. Gak mau disalahin. Jadi kalau kita bersuara dalam, nanti akan ada yang disebut ketenangan. Dan orang zikir itu dia mulai memperhatikan dirinya, diri kita yang paling dekat namanya nafas. Maka orang zikir itu pasti tenang nafasnya. Gitu, benar gak? Nah, ini kelebihan orang berzikir. Jadi zikir itu berefek kepada tubuh, kepada paru-paru, kepada saluran nafas, sehingga orang ini bernafas tenang. Jangan sampai ilmu ini hanya dipraktekkan orang dari luar Islam semata, padahal ilmu itu ada di dalam ilmu zikir. Itu baru satu teknik Bapak Ibu. Ya, ada namanya zikir habsun nafs, tahan nafas. Teknik-teknik itu banyak. Waktu saya pertama kali kena pandemi, jadi sakti kita habis juga nih aja. Setiap pandemi datang itu saya kena. Makanya saya yakin pandemi itu ada, virus itu ada. Kalau teman-teman saya nggak percaya ya sudah, ya. Emang dibuat, emang ada dan dibuat, dan kita kena gitu. Kenapa kena? Ya mungkin karena di dalamnya ada penyebabnya yang menyebabkan dia hidup. Ya?
Mungkinkah anjing galak mengejar kita kalau tidak ada daging di tangan? Nah, gitu kata ulama dulu. Mungkinkah virus itu bekerja di badan jika tidak ada komorbid di badan? Nah, itu namanya ya. Mungkinkah syaitan menjerumuskanmu jika tidak ada noda di hatimu? Jadi syaitan itu melihat ada noda di kalbu kita, itu yang dipelajari sama syaitan. Dan noda paling kuat itu namanya keakuan. Merasa diri penting. Ego inilah yang membuat orang suka marah-marah. Ego inilah yang membuat guru dan murid berpisah, suami istri kemudian panas, kawan dan kawan tidak baikan, tetangga dan tetangga kemudian apa kata orang Batam kalau perang mulut itu? Gaduh, begaduh gitu ya. Itu bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ya. Saya lupa rasanya kayak masih di Jakarta ya. Bacakaan, basiaraan, kayak. Ilahi anta maksudi. Jadi cara bacanya tarik nafas yang dalam pelan-pelan, lalu baca satu nafas.